Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini siapa saja yang tidak hadir, sakit, izin dan lain sebagainya? Oh, ada satu orang. Oh, baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sama juga mendoakan yang sedang sakit. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kita lanjutkan ke materi. Karena kita sudah memasuki semester genap, maka pembelajaran pada hari ini adalah dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya Bapak akan menampilkan RPP terlebih dahulu atau rencana pembelajaran. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian lakukan, seperti menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi. Kemudian ini adalah materi pembelajarannya. Lalu ini ada indikator supaya kalian paham gitu terhadap materi ini, seperti karakteristik lapisan bumi, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan, dan lain sebagainya itu bisa dibaca. Lalu ada kegiatan pembelajaran, alokasi waktu. Nah, sumber pelajaran ini bisa kalian temukan di perpustakaan. Nah, ini ada penilaian tes lisan, tulisan, tes pilihan ganda, dan uji kinerja itu nanti ya pas pertengahan semester maupun akhir semester. Nah, sebelumnya ada yang tahu di background PowerPoint Bapak ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar pegunungan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana proses terbentuknya pegunungan? Belum tahu? Oke, nanti ya akan kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak di sini akan membahas mengenai hakikat litosfer, tenaga endogen, tenaga eksogen, dan tanah. Nah, yang pertama ini adalah hakikat litosfer. Secara bahasa atau berasal dari bahasa Yunani, litosfer ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu ada litos yang berarti tanah, dan sfer yang berarti lapisan. Nah, secara istilah itu sendiri litosfer ini berasal dari berarti lapisan tanah. Nah, secara definisi litosfer ini merupakan ilmu yang mempelajari atau membahas tentang tanah, batu, dan unsur-unsur pada bumi lainnya. Nah, untuk memahami lebih paham lagi kalian mengenai litosfer ini merupakan gambaran permukaan bumi yang terdiri dari 4 lapisan. Ini merupakan inti bumi dalam, ini adalah inti bumi luar, lalu ada selimut bumi, kemudian kerak bumi. Nah, lapisan litosfer ini bisa disebut juga dengan kerak bumi. Nah, ada apa saja sih di kerak bumi ini? Mari kita pelajari bersama pada slide ini. Ya, yang pertama itu ada ragam batuan. Nah, ragam batuan ini
secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga adalah batuan metamorf. Nah, batuan beku ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam. Nah, batuan bekuan dalam ini merupakan magma yang mengalami pendinginan di dalam perut bumi seperti itu. Nah, proses pendinginan ini biasanya berlangsung sangat lama sehingga membentuk ciri-ciri seperti terlihatnya mineral-mineral batuan. Contoh dari batuan tersebut ini adalah granit, pegmatit, syenit, dan gabbro. Nah, selain itu ada juga batuan beku luar. Nah, batuan bekuan luar ini merupakan magma yang mengalami pendinginan pada permukaan bumi. Nah, karena sampai ke permukaan bumi, jadi proses pendinginannya relatif cepat sehingga terbentuklah ciri-ciri yang berongga seperti itu. Jadi rongga ini merupakan hasil dari pendinginan yang relatif cepat yang ditimbulkan oleh gas-gas yang berasal dari magma sehingga berongga. Nah, ini adalah salah satu contoh batuannya atau batu apung. Ini adalah pumice, obsidian, dan basal. Nah, selain batuan beku luar, batuan beku dalam juga ada batuan beku sela, gang atau korok. Nah, ini merupakan gambaran dari batuan beku sela. Nah, sela ini terbentuk pada sela-sela kulit bumi yang membentuk daik. Nah, daik ini suatu magma yang menerobos pada lapisan kulit bumi itu secara vertikal maupun miring. Nah, ini daik. Kemudian di sini tuh terjadi pendinginan magma sehingga membentuk batuan. Nah, ini juga lakolit. Nah, lakolit ini biasanya terbentuk cembungan seperti ini ya. Kemudian magma ini lama-kelamaan akan membeku. Nah, selain dari batuan bekuan juga ada batuan sedimen. Nah, sedimen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan sedimen klastik. Nah, batuan sedimen klastik ini biasanya terbentuk akibat dari adanya sementasi dari batuan-batuan, baik itu batuan beku maupun batuan metamorf sendiri itu membentuk sedimen. Jadi adanya suatu proses sementasi. Nah, ini adalah contohnya batuan konglomerat. Kemudian ini adalah breksi. Kemudian ada batuan sedimen organik. Nah, ada yang tahu ini adalah gambar batu apa? Nah, betul sekali. Ini adalah batu bara ya. Karena secara teori batu bara merupakan suatu proses pembatuan dari pohon-pohon pada waktu jutaan tahun lamanya sejak bumi ini terbentuk seperti itu menurut teori ya. Jadi makin lama makin tertimbun oleh permukaan bumi, kemudian di dalam perut bumi ini mengalami pembatuan. Nah, lalu ada juga gamping. Kemudian kimiawi, batuan sedimen kimiawi. Nah, kimiawi ini biasanya batuan terbentuk di laut ya, merupakan hasil dari sedimentasi atau pengendapan dari kerang-kerang. Nah, sedimentasi ini juga ada berdasarkan tenaga pengangkutnya. Yang pertama itu adalah batuan sedimen aeolis. Nah, sedimen aeolis ini tenaga pengangkutnya itu merupakan angin. Jadi
dia tuh terendapkan oleh angin. Biasanya sedimen aeolis ini di gurun pasir ataupun di laut seperti itu, karena adanya pengaruh angin yang cukup maksimal ya kalau di gurun dan di laut itu. Kemudian ada batuan sedimen akuatik. Nah, akuatik ini biasanya tenaga pengangkutnya adalah air. Kemudian ada akuatik ini bisa jadi tenaga pengangkutnya air itu berasal dari sungai, terendapkan di di hilir sungai. Biasanya membentuk endapan-endapan di hilir sungai. Kemudian yang ketiga adalah batuan sedimen marin. Nah, marin ini biasanya tenaga pengangkutnya adalah air laut seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah batuan sedimen glasial. Sedimen glasial ini biasanya tenaga pengangkutnya adalah gletser ataupun es. Nah, kemudian ada batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Jadi si batuan sedimen ini bisa diendapkan di daratan, kemudian di sungai, di danau maupun di laut. Nah, selanjutnya di sini ada suatu proses keberlanjutan dari adanya batuan metamorf batuan sedimen maupun batuan bekuan. Nah, jadi setelah batuan itu membeku, adanya bekuan, kemudian ada batuan sedimen yang ada proses sementasi atau pengendapan. Nah, lalu di sini juga ada batuan metamorf. Nah, metamorf ini biasanya terjadi akibat adanya suatu pengaruh tekanan maupun perubahan suhu yang signifikan seperti itu. Nah, batuan metamorf ini terdiri dari batuan metamorf kontak. Nah, batuan metamorf kontak ini terbentuk di dekat dapur magma seperti itu. Jadi karena adanya pengaruh suhu yang lama dan panas sehingga membentuklah suatu batuan bekuan. Contoh salah satunya adalah kualam. Nah, ini adalah batuan dinamo. Nah, dinamo ini merupakan suatu batuan metamorf yang secara umum itu terbentuk akibat adanya suatu pengaruh tekanan sehingga membentuklah batuan sabak. Nah, untuk pneumatolitis ini batuan yang terbentuk akibat adanya suatu proses pengaruh suhu yang panas dan juga tekanan hingga membentuklah batuan permata. Nah, untuk lebih paham lagi tentang batuan, maka Bapak di sini akan menyajikan gambar suatu siklus, ya di sini disebut dengan siklus batuan. Ini merupakan sebuah awal dari terbentuknya batuan ya, berupa magma. Lalu di sini bisa bergerak ke atas karena adanya suatu proses tekanan dari bawah ya ke permukaan bumi hingga bergerak ke atas sebagai lava. Kemudian adanya suatu peristiwa vulkanik. Nah, dari tekanan magma tersebut biasanya terbentuklah suatu gunung ataupun peristiwa vulkanik. Kemudian si magma ini membentuk batuan bekuan seperti Bapak jelaskan tadi. Kemudian karena adanya pengaruh angin, air, suhu dan lain sebagainya itu terjadilah suatu pelapukan dan erosi hingga membentuk tanah. Setelah menjadi tanah, kemudian akan menumpuk semakin lama atau disebut dengan sedimentasi seperti itu. Nah, setelah adanya sedimentasi, kemudian terjadilah suatu penimbunan terus-menerus dan pengerasan. Nah, sehingga si batuan tersebut terbentuklah si sedimentasi tersebut terbentuklah batuan sedimen karena ada suatu proses pengerasan seperti Bapak jelaskan tadi ya. Nah, kemudian setelah adanya suatu sedimentasi biasanya
ada suatu proses tekanan dan perubahan suhu seperti dijelaskan tadi juga ya. Ini adalah batuan metamorf. Nah, batuan metamorf juga ini biasanya karena adanya suatu pengangkatan atau upilit baik metamorf maupun sedimentasi yang sampai ke permukaan bumi, kemudian mengalami pelapukan dan kembali menjadi tanah, menumpuk atau sedimentasi, kemudian kembali lagi ke sedimentasi, batuan sedimentasi, lalu kembali lagi ke batuan metamorf, terus saja seperti itu gitu. Karena adanya suatu proses tekanan. Begitupun batuan beku, karena adanya temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga terbentuklah batuan metamorf dan kembali lagi menjadi magma. Terus saja seperti itu ya untuk siklus batuan itu sendiri. Jadi tidak akan selesai gitu. Jadi setelah magma jadi lagi batuan beku, kemudian tanah menumpuk, kemudian sedimentasi. Nah, mungkin bisa dimengerti ya sampai sini. Kalau misalkan tidak yang mengerti, silahkan tanyakan terlebih dahulu. Oh tidak, baik, kita lanjut ya. Semoga mengerti. Nah, kemudian di sini ada dinamika litosfer yang selanjutnya. Ini adalah tenaga endogen dan dampaknya. Nah, secara definisi, endogen adalah tenaga penggerak yang membentuk penampang, relief, morfologi, rupa muka bumi yang berasal dari bumi itu sendiri. Nah, biasanya tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi yang membentuk penampang, relief tadi ya, seperti morfologi, ada pegunungan seperti yang Bapak tampilkan pada slide pertama, pegunungan. Nah, jadi terbentuknya pegunungan itu biasanya adanya tenaga endogen seperti itu. Nah, tenaga endogen ini dibagi lagi. Yang pertama ada tektonisme. Nah, tektonisme ini merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara mendatar ataupun vertikal. Nah, untuk lebih jelasnya ini berdasarkan arah geraknya. Jadi tektonis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak divergen. Nah, divergen ini biasanya terjadi di tengah samudra atau tengah laut seperti itu, karena tadi adanya suatu proses magma dari dalam perut bumi sehingga yang keluar ke permukaan laut, adanya suatu proses penggeseran lempeng samudra yang saling menjauh disebut dengan divergen. Nah, di tengah-tengah ini biasanya membentuk daratan, biasanya disebut dengan flow. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah gerak konvergen. Konvergen ini biasanya saling bertumbuk atau saling menunjang, sehingga lempeng samudra ini, karena sifat lempeng samudra itu merupakan lebih berat daripada lempeng benua, jadi lempeng samudra ini bergerak ke bawah, kemudian menghasilkan suatu tekanan magma yang mencapai ke permukaan bumi, kemudian membentuk pegunungan. Kita tahu ya pada kenyataannya di Pulau Jawa bagian selatan itu karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, kemudian karena pergerakan lempeng di bumi ini secara terus-menerus bergerak, akan tetapi tidak terasa seperti itu. Kemudian di daratan yang dekat dengan samudra ini biasanya terbentuk pegunungan. Kemudian ada juga di Amerika, di benua Amerika juga terbentuklah deretan pegunungan Rocky Mountain dan pegunungan Andes seperti itu, merupakan hasil dari gerakan konvergen. Kemudian ada gerakan transform atau saling menggeser. Lanjut. Nah, kemudian ada tektonis epirogenesa. Nah, tektonis epirogenesa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama
ada tektonis epirogenesa positif. Nah, positif ini merupakan epirogenesa positif ini terjadinya suatu penurunan daratan sehingga permukaan laut seolah-olah naik padahal daratannya yang turun seperti itu. Contohnya itu ada di paparan Sahul dan paparan di paparan Sahul ya yang daratannya itu tenggelam dan di Selat Sunda, paparan Sunda maksudnya. Kemudian di sini ada epirogenesa negatif. Nah, untuk epirogenesa negatif ini kebalikan dari positif, di mana daratan ini terjadinya pengangkatan seperti itu, seolah-olah laut yang turun padahal daratannya yang naik. Ini biasanya terbentuklah suatu pulau seperti Pulau Buton ya. Itu merupakan dari hasil proses pengangkatan daratan. Mengerti ya sampai sini? Oke, lanjut. Semoga paham ya. Baik, yang selanjutnya adalah tektonis orogenesa. Nah, secara umum juga berdasarkan hasil bentukannya, tektonis orogenesa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah lipatan. Nah, lipatan ini biasanya dihasilkan adanya suatu tekanan dan permukaan atau lapisan bumi yang elastis, jadi menghasilkan suatu lipatan. Ini yang di atas disebut dengan antiklinal. Ini adalah flanke atau kemiringannya. Lalu untuk ini merupakan lembah yang disebut dengan sinklinal. Nah, inilah suatu proses pembentukan morfologi ataupun pegunungan seperti itu. Lalu ada patahan. Nah, patahan ini biasanya diakibatkan karena adanya gaya renggang yang merenggang, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri seperti itu, sehingga terjadinya patah. Nah, yang patah disebut dengan graben. Kemudian yang di atas ini disebut dengan pores seperti itu. Lalu selain dari gaya renggang juga ya gaya tekanan. Biasanya permukaan bumi yang retak dan patah itu permukaan bumi yang tidak elastis sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Nah, kalau retakan ini tidak sampai patah, hanya berbentuk retakan saja seperti itu. Kemudian ada suatu ledokan ataupun basin. Ini basin itu karena adanya suatu proses peledokan ya. Kemudian ada proses pengangkatan yang membentuk kubah atau dom. Lanjut. Nah, sampai di sini mengerti ya. Mungkin Bapak akan menjelaskan selanjutnya yaitu vulkanisme. Nah, vulkanisme ini merupakan aktivitas atau tenaga penggerak bentuk muka bumi yang merupakan akibat dari naiknya magma dari dalam perut bumi. Nah, seperti tadi ya, karena adanya suatu proses pergerakan magma dari dalam bumi itu biasanya membentuk suatu gunung ataupun pegunungan. Nah, biasanya gunung ini terbentuk akibat dari magma yang mencapai ke permukaan bumi, akan tetapi kekuatan dorongan magma yang keluar ke permukaan bumi ini sangat berbeda-beda sehingga membentuk suatu gunung dengan berbeda-beda pula. Secara umum dibagi menjadi 3 gunung yang mar, perisai, dan strato. Nah, yang perisai ini biasanya berbentuk gunung seperti tameng. Kemudian marma ini embria. Kemudian strato ini bisa juga dengan yang campuran. Nah, kemudian ada vulkanisme berdasarkan tipe letusannya.
Nah, tipe letusan ini ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Nah, letusan yang lemah ini membentuk gunung Icelandian, Hawaiian. Nah, untuk gunung Hawaiian ini suatu fenomena letusan gunung api yang berada di Pulau Hawaii, Stromboli dan Vulcanian. Nah, kemudian ada yang tipe yang kuat. Nah, tipe yang kuat ini Vesuvian, Krakatoan, Pelean, dan Plinian. Nah, lanjut. Ini adalah seisme. Seisme merupakan getaran yang dirasakan sebagai akibat dari adanya tenaga dari dalam perut bumi. Hentakan tenaga yang dilepaskan menimbulkan getaran yang akan berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan di bumi. Nah, kita ketahui bahwa seisme ini atau disebut juga dengan gempa bumi yang kita rasakan ya. Nah, gempa bumi ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah gempa tektonik yang berasal dari perut bumi, kemudian vulkanik yang melalui letusan gunung api, sehingga menyebabkan getaran-getaran di lapisan litosfer atau kulit bumi yang paling atas. Nah, jenis-jenis gempa bumi juga berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang primer. Nah, gelombang primer adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km per detik. Nah, getaran ini berasal dari hiposentrum atau pusat gempa di dalam bumi. Nah, ini adalah pusat gempa. Pusat gempa ini disebut dengan hiposentrum, sedangkan epicentrum ini adalah getaran yang sudah mencapai ke permukaan bumi. Ya, biasanya ini vertikal dan ini horizontal, membentuk epicentrum. Kemudian gelombang sekunder ini adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4 sampai 7 km per detik. Kemudian jenis-jenis gempa berdasarkan kedalamannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gempa dalam, pusatnya itu 300 sampai 700 km di dalam permukaan. Kemudian yang kedua gempa sedang. Sedang ini pusatnya 70 sampai 300 km di dalam permukaan bumi. Gempa dangkal ini pusatnya berada pada kurang dari 70 km di dalam permukaan bumi. Nah, gempa juga bisa diukur. Ada yang tahu ini ada alat apa? Ya, betul sekali, mungkin sudah tidak asing lagi ya dari alat ini. Ini disebut dengan seismograf, seperti itu. Jadi gempa juga bisa dihitung dalam satuan skala Richter. Kemudian dampak dari gempa bumi ini bisa menyebabkan kerusakan, sebab dalam terminologi mitigasi bencana, gempa bumi di top classified yang mengancam jiwa. Nah, ini merupakan dampak dari gempa bumi ya, yang top klasifikasi, jadi klasifikasi teratas yang mengancam korban jiwa, seperti itu. Kemudian sebab datangnya tidak dapat terprediksi. Nah, karena datangnya tidak dapat terprediksi, maka yang perlu kita lakukan adalah mitigasi ataupun cara-cara untuk agar kita tidak menjadi korban bencana, seperti itu. Jadi kita persiapan agar tidak menimbulkan korban, seperti itu. Berbeda dengan banjir dan kekeringan ataupun karhutla dan lain sebagainya. Ini yang
mungkin tidak menyebabkan korban bencana yang terlalu berlebihan seperti itu, kekeringan dan karhutla. Nah, mungkin pemaparan dari Bapak cukup sekian. Kesimpulannya, mungkin fenomena litosfer ataupun dinamika litosfer ini sangatlah beragam, mulai dari batuan, tenaga endogen, dan tenaga eksogen. Itu nanti ya akan dibahas pertemuan selanjutnya. Mungkin kalian bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, tenaga endogen ini bisa menghasilkan suatu letusan gunung berapi maupun gempa bumi yang berada pada dalam kulit bumi seperti itu. Nah, mungkin tidak hanya berdampak negatif ya dari adanya tenaga endogen ini, seperti contoh pada letusan gunung api. Nah, si material letusan gunung api itu menyebabkan tanah menjadi subur, sehingga pepohonan setelah adanya letusan gunung berapi menjadi subur seperti itu. Nah, mungkin dicukupkan terlebih dahulu untuk materi pelajaran pada hari ini. Selebihnya kalian bisa dapat mengeksplorasi sendiri ya, mulai dari baca-baca dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.